Sword of Coming, episode 443. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Ping'an mendongak ke langit malam, dan tidak mengalihkan pandangannya untuk waktu yang lama. Dia berdiri di bawah atap dan memegang keranjang arang di tangannya. Gu Ken menangis histeris, seperti anak kecil yang terluka. Chen Ping'an sudah mengalihkan pandangannya kembali ke Gu Ken, namun dia masih tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. Sebaliknya, dia membiarkan Gu Ken berlutut di sana dan menangis terseduh-seduh, dengan air mata dan ingus menutupi wajah bocah muda itu. Gu Ken terus menangis tak terkendali, hingga tubuhnya mulai kejang-kejang. Ketika kehabisan energi, ia mulai terisak pelan. Setelah pulih sebagian energinya, ia mulai meraung histeris lagi, seolah ingin meluapkan isi hatinya. "Mengapa kau tidak memohon padaku?" tanya Chen Ping'an perlahan. "Apakah karena kau tahu itu akan sia-sia? Apakah kau tidak ingin kehilangan kesempatan terakhirmu begitu saja? Lagi pula, memohon untuk Tan Sue berarti memutuskan hubungan terakhirku denganku. Hubunganku dengan rumah halaman musim semi milikmu, ibumu, dan kau, Gu Ken, akan berakhir untuk selamanya. Apakah ini alasan mengapa kau tidak memohon padaku? Apakah kau akhirnya menyadari bahwa kau mungkin tidak bisa bertahan hidup di danau gulungan bambu meskipun Tan Sue ada di sini untuk melindungimu? Jika demikian, mungkin akan lebih baik jika kau menukar Tan Sue denganku, Chen Ping'an, dan membiarkanku menjadi dewa pintu istana halaman musim semi. Dengan cara ini, kau dan ibumu mungkin masih bisa terus hidup seperti dulu. Tentu saja, semuanya akan sedikit kurang memuaskan daripada sebelumnya, dan kau tidak akan lagi bisa dengan percaya diri mengatakan kepadaku bahwa kau suka membunuh orang. Namun, ini masih lebih baik daripada tiba-tiba ditampar sampai mati oleh seorang kultivator yang belum pernah kau temui sebelumnya suatu hari nanti di masa depan dan harus bersatu kembali dengan keluargamu di alam baka. Dibandingkan dengan hasil ini, kau masih lebih unggul, bukan?" Gu Ken menolak untuk berbicara, dan dia juga tidak menyeka air mata dan ingus dari wajahnya. Dia hanya menatap Chen Ping'an dengan ekspresi kosong. Chen Ping'an menghela napas dan berjalan menghampiri Gu Ken, membungkuk dan menyerahkan keranjang arang kepadanya. Setiap langkah menembus salju tebal menyebabkan suara berderak keras bergema di sekitarnya. Gu Ken menolak keranjang arang itu. Chen Ping'an berjongkok, berhadapan langsung dengan Gu Ken dan menatap matanya sambil berkata, "Tidak apa-apa, Gu Ken, katakan saja apa yang sebenarnya kau pikirkan. Aku akan mendengarkan apapun yang ingin kau katakan." Gu Ken mengambil segenggam besar salju sebelum berbalik dan mengoleskannya ke wajahnya. Setelah melakukan itu, dia berbalik lagi dan terisak, "Kau yang terburuk, Chen Ping'an." Chen Ping'an tak kuasa menahan tawa. Setelah ragu sejenak, ia menjawab, "Aku memang bisa dianggap sebagai orang baik di danau gulungan bambumu. Namun, orang baik yang menjadi pintar tidak lantas menjadikannya orang jahat." Gu Ken langsung menangis lagi, seraya berseru, "Danau gulungan bambumu, istana halaman musim semimu, ibumu dan kau. Chen Ping'an, kau selalu suka bicara seperti ini. Jangan seperti ini lagi, oke?" Gu Ken menutupi wajahnya dengan punggung tangannya dan mulai terisak. "Kamu bisa pulang sekarang," kata Chen Ping'an. Gu Ken meninju dada Chen Ping'an, menyebabkan dia jatuh tersungkur ke salju. Gu Ken kemudian berdiri dan dengan cepat terhuyung-huyung pergi. Setelah berlari sekitar selusin langkah ke depan, Gu Ken berhenti tetapi tidak berbalik, sambil terisak, "Chen Ping'an, kau lebih penting bagiku daripada ikan lele kecil itu, dan selalu begitu sebelumnya. Namun, sekarang tidak seperti itu lagi. Bahkan jika ikan lele kecil itu mati, ia tetap lebih baik daripada kau." Chen Ping'an duduk di atas salju dan memandang danau gulungan bambu. Pikirannya setenang kolam yang tenang. Chen Ping'an berdiri, mengibaskan kepingan salju dari jubah katunnya sebelum berjalan ke dermaga dan menunggu kedatangan Tan Yuanyi dari Pulau Millet Grain. Dengan cara Liu Zimao yang cepat dalam menangani berbagai hal, dia pasti akan menggunakan pedang terbang untuk menyampaikan pesan ke Pulau Millet Grain setelah kembali ke kediamannya di Hengbo. Namun,
Chen Ping'an tiba-tiba teringat posisi Tan Yuanyi sebagai mata-mata yang ditempatkan di wilayah tengah benua botol berharga timur oleh paviliun riak hijau Kekaisaran Li Agung, yang berarti kemungkinan besar dia tidak akan datang ke sini dengan perahu. Sebaliknya, dia akan memberitahu Liu Zimao terlebih dahulu sebelum diam-diam menuju Pulau Ngarai Biru. Dengan mengingat hal ini, Chen Ping'an berbalik dan langsung menuju kediaman Heng Bo. Di Spring Courtyard Mansion, Ibu Guken berdiri di sana dengan mantel bulu rubah, dengan cemas menunggu putranya. Saat melihat Guken kembali, dia buru-buru menghampiri dan bertanya, bagaimana situasinya? Di mana Tan Sue? Dia tidak kembali bersamamu. Saat Guken dan ibunya sedang membuat pangsit di dapur, ekspresi Guken tiba-tiba berubah drastis, lalu ia jatuh ke lantai sambil memegang dadanya. Seolah-olah ia terserang penyakit parah. Ibu Guken langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, kemungkinan besar Tan Sue mengalami kecelakaan di luar rumah halaman musim semi. Guken dengan linglung mendongak dan menjawab, Tan Sue sudah meninggal. Ibunya terkejut, dan ia tak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya apakah ia salah dengar. Chan, apa yang barusan kau katakan? Tan Sue sudah mati, Guken mengulangi. Ekspresi marah terpancar di wajah ibunya saat ia berseru, mati. Dia mati begitu saja. Tan Sue adalah naga banjir tingkat awal. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Selain bajingan tua bermarga Liu di Pulau Istana Willow, siapa lagi di danau gulungan bambu yang bisa membunuh Tan Sue? Guken menatap ibunya dan menjawab, ada juga Chen Ping'an. Ibunya sangat marah, dan dia berteriak, omong kosong apa yang kau ucapkan? Mengapa Chen Ping'an membunuh Tan Sue tanpa alasan? Dan hak apa yang dia miliki untuk membunuh ikan lele kecil yang bukan miliknya lagi? Apakah dia sudah gila? Bajingan kecil yang tidak tahu berterima kasih itu. Seharusnya aku membiarkannya mati kelaparan di gang Vas Tanah Liat saat itu. Aku tahu dia datang ke Pulau Ngarai Biru dengan niat jahat. Bajingan kecil terkutuk itu. Chen Ping'an mungkin bisa mendengarmu, kata Guken tiba-tiba. Ibunya segera menutup mulutnya dan melihat sekeliling dengan ekspresi panik. Wajahnya pucat pasi, seperti salju tebal di tanah dan mantel bulu rubah di pundaknya. Guken terdiam. Ibunya melangkah maju dan memeluknya erat-erat sambil terisak, oh, anakku yang malang. Guken tetap tanpa ekspresi. Fisik dan jiwanya sangat lemah saat ini, dan tangan serta kakinya sudah menjadi sedingin es setelah perjalanannya dari pintu masuk pulau kembali ke Spring Courtyard Mansion. Setelah kembali ke kediaman Heng Bo, Liu Zimao ragu sejenak sebelum meminta kepala pelayannya yang terpercaya untuk mengundang Zhang Ye. Kemudian, ia pergi ke tempat peristirahatan pedang kecil rahasia yang mirip dengan ruang pedang. Di dalamnya terdapat pedang terbang pembawa pesan tingkat tinggi yang berharga. Liu Zimao dengan hati-hati merenungkan kata-katanya sebelum mengirim surat kepada Tan Yuanyi di Pulau Millet Grain. Pada akhirnya, Liu Zimao tiba di dalam sebuah aula besar yang dihiasi dengan karpet khusus dari negara pakaian berwarna-warni. Dia menangkap segumpal kabut dengan sapuan tangannya, lalu menyebarkan kabut itu ke seluruh lantai dan memunculkan gambar yang menunjukkan pintu masuk Pulau Ngarai Biru. Salju lebat telah berhenti, menyebabkan pemandangan tampak agak sepi. Liu Zimao menatap ke bawah pada gambar-gambar yang terpantul di hamparan kabut. Selama waktu itu, dia beberapa kali mengangkat kepalanya dan melihat keluar aula. Senyum tak berdaya terlukis di wajah Liu Zimao. Saat ini ada hampir 1000 kultivator di Pulau Ngarai Xian, namun hanya Zhang Ye yang berani berlama-lama setelah dipanggil oleh kediaman Heng Bo. Dia jelas tidak akan terburu-buru datang. Adapun apakah Tuan Pulau Liu Zimao akan merasa tidak senang dan tersinggung, Zhang Ye yang sudah tua itu tidak peduli. Liu Zimao menghela napas pelan. Hampir semua sahabat baiknya yang pernah berjuang bersamanya telah meninggal, baik tewas dalam perang penaklukan maupun tewas di tangan banyak pembunuh dan serangan mendadak. Ada juga beberapa yang bandel dan memberontak, dan orang-orang ini secara pribadi disingkirkan oleh Liu Zimao. Tentu saja, lebih banyak lagi yang meninggal karena usia tua, dan pada akhirnya, hanya Zhang Ye yang tetap berada di sisinya. Dia adalah sahabat terakhir Liu Zimao dari masa lalu di Pulau Ngarai Biru. Liu Zimao langsung berjalan melewati tirai yang terbuat dari air keberuntungan, tiba di pintu masuk tempat dia ragu sejenak. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk keluar dan menunggu Zhang Ye. Zhang Ye adalah kultivator tingkat gerbang naga, satu tingkat kultivasi lagi untuk mencapai status immortal bumi,
dan dia lebih dari cukup kuat untuk menaklukkan salah satu dari sekitar 1000 pulau di Danau Gulungan Bambu dan menjadi penguasa pulau, bahkan tanpa memperhitungkan hubungannya dengan Liu Zimao. Selama 2 tahun terakhir, Liu Zimao telah menggunakan strategi menyerang pulau-pulau terdekat dan bersekutu dengan pulau-pulau yang jauh, yang memungkinkannya untuk menaklukkan Pulau Ikan Putih serta sekitar selusin pulau besar lainnya. Setelah itu, ia ingin memberikan sebuah pulau kepada Zhang Ye agar ia dapat membangun perkebunannya sendiri, namun Zhang Ye, seorang pejabat berjasa yang telah membantunya selama bertahun-tahun, dengan sopan menolak tawarannya pada kedua kesempatan tersebut. Melihat hal ini, Liu Zimao tidak lagi bersikeras. Ketika Liu Zimao dan Zhang Ye pertama kali bertemu, keduanya berada di tingkat pengamatan laut. Zhang Ye saat itu adalah seorang immortal resmi, dan dia bukan hanya teman Liu Zimao, tetapi juga seorang ahli strategi militer yang memberikan nasihat kepada Liu Zimao dari belakang layar. Dapat dikatakan bahwa Zhang Ye memainkan peran besar dalam kemampuan Pulau Ngarai Biru untuk mengatasi berbagai tantangan di masa-masa awalnya. Selain Liu Zimao yang mengumpulkan sekelompok pendukung yang kuat dan bersikap tanpa ampun terhadap musuh-musuhnya, membangun kekuatannya yang tak terkalahkan, strategi Zhang Ye juga terbukti sangat penting. Ada beberapa alasan mengapa Liu Zimao masih memperlakukan Zhang Ye dengan sopan santun dan hormat. Terlepas dari persahabatan berharga yang telah mereka bangun selama masa-masa sulit di awal, Zhang Ye tidak pernah ragu untuk mengungkapkan pendapatnya bahkan setelah ia mapan di Pulau Ngarai Biru. Hal ini tidak berubah bahkan setelah Liu Zimao jauh melampauinya dalam jalur kultivasi. Karena itu, Zhang Ye secara paksa mengubah dirinya dari seorang pejabat berjasa yang seharusnya menikmati banyak keuntungan mewah menjadi seorang pejabat menyebalkan yang selalu mengkritik atasannya tanpa takut mati. Memang, ada beberapa kesempatan ketika Liu Zimao menjadi marah karena kurangnya kepekaan dan kebijaksanaan Zhang Ye. Lagi pula, apakah aturannya akan sama untuk pasukan yang memperebutkan wilayah dibandingkan dengan pasukan yang menjaga wilayah mereka? Namun, Zhang Ye terus melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri, menyebabkan Liu Zimao semakin menjauh darinya setelah Zhang Ye naik ke tingkat Naschen. Liu Zimao menugaskannya untuk menjaga ruang memancing dan ruang penyimpanan, yang berarti Zhang Ye menjalankan tugas-tugas pejabat lokal meskipun dia adalah pejabat dari ibu kota. Sangat jelas bahwa Zhang Ye bukanlah pejabat kesayangan, sehingga situasinya relatif tidak menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak selalu berada dalam situasi sulit, tetapi dibandingkan dengan tetua tamu Yugui dan yang lainnya yang datang kemudian tetapi menikmati semua sorotan, Zhang Ye memang diberi semakin sedikit kesempatan untuk melakukan sesuatu yang signifikan di Pulau Ngarai Biru. Dia masih menghadiri banyak jamuan makan yang diadakan di pulau itu, namun dia tidak pernah membuka mulutnya untuk mengatakan apapun, baik menyanjung penguasa sejati pemutus sungai dengan cara yang menjilat maupun meremehkan prestasinya. Seolah-olah sedang menunggang kuda yang berlari kencang sambil memandang cahaya, banyak peristiwa masa lalu terlintas di benak Liu Zimao. Ia menghela napas penuh haru saat memikirkan hal-hal kuno itu. Tamunya akhirnya tiba. Zhang Ye terus berjalan dengan tenang bahkan setelah melihat Liu Zimao. Tidak hanya itu, tetapi yang mengejutkan, ia juga memegang bola salju yang padat di tangannya. Dari sini, terlihat betapa santai dan tenangnya Zhang Ye saat berjalan ke sana. Pada saat yang sama, orang bisa membayangkan betapa cemasnya sang utusan. Kepala pelayan kediaman Hengbo juga seorang kultivator tingkat gerbang naga, dan perjalanannya untuk mencari Zhang Ye dan mengundangnya sungguh membuat frustrasi. Namun, ketika dia melihat tuan sejati Liu Zimao berdiri di luar pintu dan menunggu Zhang Ye, hatinya langsung tersentak. Dia segera mulai merasa sedikit menyesal karena telah berkali-kali menyuruh Zhang Ye untuk bergegas selama perjalanan mereka. Untungnya, dia tidak menggerutu atau memarahi Zhang Ye dengan cara lain. Jika tidak, dia kemungkinan besar akan mendapat teguran keras. Liu Zimao melambaikan tangannya ke arah kepala pelayan, memberi isyarat agar ia menjaga jarak dari aula. Kepala pelayan segera membungkuk dan pergi setelah melihat itu. Zhang Ye menangkupkan tinjunya dan membungkuk memberi hormat, sambil berkata, "Salam, Tuan Pulau." Liu Zimao tersenyum dan memberi isyarat agar Zhang Ye berhenti, menandakan bahwa tidak perlu bagi Zhang Ye untuk memperlakukannya sebagai orang luar dan bersikap begitu hormat. Keduanya memasuki aula satu persatu, sementara Zhang Ye tetap diam sambil menatap gambar yang melayang di atas karpet yang indah itu. Liu Zimao tidak bertele-tele,
langsung berkata, "Dulu, kau dan Ruang memancing menghadapi banyak kesulitan dan menghabiskan 8 tahun penuh untuk menemukan reinkarnasi kultivator wanita tingkat inti emas itu. Kau mendorongku untuk menahannya di Pulau Ngarai Biru saat itu, tetapi aku jelas tidak boleh mengganggunya dengan cara lain. Terlebih lagi, aku hanya boleh mengungkapkan masalah ini ketika Liu Laocheng kembali ke Pulau Istana Willow dan akhirnya berbalik melawanku. Ketika saat itu tiba, mungkin aku bisa menyelamatkan nyawaku sendiri. Dulu aku tidak mempercayaimu, dan kita bahkan sampai berdebat. Aku menyebutmu terlalu baik hati dan menuduhmu memiliki pemahaman yang menggelikan tentang Liu Laocheng. Melihat situasi saat ini, kau mungkin tidak sepenuhnya benar, tetapi aku jelas-jelas salah." Zhang Ye tetap tanpa ekspresi saat menjawab, jarang sekali Tuan Pulau mengakui kesalahannya. "Aku jadi penasaran, apakah matahari akan terbit dari barat besok?" Liu Zimao menunjuk ke arah lelaki tua yang keras kepala itu, tertawa mengejek sambil berkata, "Jika aku orang lain, aku pasti sudah membunuhmu 10 kali lipat setelah melihat amarahmu yang kotor dan mendengarkan kata-katamu yang menyakitkan. Oh, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada penguasa pulau karena telah menyelamatkan nyawaku," kata Zhang Ye. Liu Zimao baru saja akan menjawab, namun tiba-tiba ia menunjuk gambar di atas karpet dan berkata, "Perhatikan baik-baik." Dalam gambar tersebut, Guken berlutut di salju di luar pintu Chen Pingan. Akuntan muda itu membuka pintu dan mengucapkan beberapa patah kata, setelah itu ia memegang keranjang arang di tangannya dan mendongak. Ia menatap mereka seperti itu. Ekspresi muram terpancar di wajah Liu Zimao. "Saya menyarankan agar Tuan Pulau menyingkirkan gambar ini. Namun, saya menduga itu akan sia-sia apapun yang terjadi," kata Zhang Ye. Liu Zimao mengulurkan jari dan mengetuk gambar itu dengan ringan. Kemudian dia menjentikkan lengan bajunya dan benar-benar menarik kembali gambar tersebut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. "Bagaimana pendapatmu tentang Chen Pingan?" tanya Liu Zimao. Zhang Ye berpikir sejenak dan menjawab, "Dia cukup menakutkan. Jika dia adalah kultivator pengembara dari danau gulungan bambu, maka kau mungkin bisa melupakan posisimu saat ini." Liu Zimao mengangguk dan berkata, "Ada beberapa hal rahasia di antara kita yang tidak akan kuungkapkan padamu. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tetapi mungkin lebih baik jika kau tidak mengetahui hal-hal ini. Bagaimanapun, ada beberapa hal kecil dan tidak berbahaya yang bisa kuungkapkan padamu sebagai hiburan." Zhang Ye tidak lagi melontarkan sindiran verbal kepada Liu Zimao. Liu Zimao menyebutnya sebagai hal-hal kecil, tetapi hal-hal itu jelas bukan hal kecil dalam konteks yang lebih luas. Liu Zimao menceritakan secara rinci percakapannya dengan Chen Pingan, serta bagaimana mereka menikmati hidangan pangsit titik balik musim dingin di rumah halaman musim semi dan kemudian masing-masing pergi dan melakukan hal sendiri-sendiri setelahnya. "Katakan, mengapa Chen Pingan sengaja mengajakku untuk menakut-nakuti wanita itu? Dan mengapa dia memberiku kesempatan untuk memberikan bantuan sebesar itu? Mengapa aku harus merahasiakan kebenaran darinya dan berpura-pura menjadi orang baik?" tanya Liu Zimao. Zhang Ye berpikir sejenak sebelum menjawab, alasannya sederhana. Chen Pingan menarik garis yang jelas antara dirinya dan Ibu Guken ketika dia pindah dari rumah halaman musim semi, tetapi dia melakukannya dengan cara yang relatif lembut sehingga memungkinkan kedua belah pihak untuk mundur dengan bermartabat. Situasinya tidak akan menjadi terlalu tegang atau memburuk. Namun, Ibu Guken kemungkinan besar hanya merasa lega saat itu, tanpa memahami niat sebenarnya Chen Pingan. Setelah itu, Chen Pingan hanya menenangkan mereka ketika sesekali mengunjungi rumah halaman musim semi untuk makan bersama mereka. Ibu Guken perlahan merasa tenang, mencapai kondisi mental yang paling nyaman baginya, setidaknya dalam pikirannya sendiri. Chen Pingan tidak akan lagi memiliki pengaruh buruk pada Guken dan menyesatkannya, menyebabkannya menjadi orang baik yang mencari kematian. Sementara itu, Chen Pingan akan tetap berada di Pulau Ngarai Xian dan dengan demikian terus menjadi perisai bagi istana halaman musim semi. Dalam hal ini, mereka akan memiliki dewa pintu tambahan. Ibu Guken tentu saja senang dengan hal ini. Setelah itu, Chen Pingan semakin jarang mengunjungi istana halaman musim semi, mengurangi jumlah kunjungannya secara perlahan dan tanpa disadari. Bagaimanapun, juru buku muda ini memang sangat sibuk. Dan dengan demikian, Ibu Guken menjadi semakin bahagia. Baru malam ini,
Ketika Chen Pingan mengajak Tuan Pulau ke rumah halaman musim semi untuk makan pangsit bersama mereka, Ibu Guken akhirnya menyadari bahwa mereka sudah menjadi orang asing. Setelah menjelaskan hal-hal yang sangat mendekati kebenaran itu, Zhang Ye bertanya, orang luar seperti saya hanya sedikit lebih memperhatikan Chen Pingan, namun saya sudah bisa melihat semua ini. Kalau begitu, mengapa Tuan Pulau meminta pendapat saya? Apa? Mungkin Anda takut saya telah disingkirkan dan sudah terlalu lama tidak perlu menggunakan otak saya. Sehingga saya menjadi tumpul seperti wanita di istana halaman musim semi yang suka menganggap dirinya sebagai wanita bangsawan. Meskipun otakku sudah berkarat, itu seharusnya masih cukup bagiku untuk membantu Tuan Pulau menjaga ruang rahasia dan ruang memancing, kan? Mungkin Anda khawatir tentang kendaliku atas ruang rahasia, dan Anda takut aku akan mengambil semuanya dan melarikan diri setelah melihat situasi genting di Pulau Ngarai Sian. Anda takut aku akan melarikan diri dengan semua harta karun. Silakan, beritahu aku bawahan terpercaya mana yang ingin Anda serahkan ruang rahasia itu. Tenang saja, Tuan Pulau, aku tidak akan bersikeras untuk tetap di posisiku. Namun, aku akan mengkritik Tuan Pulau untuk terakhir kalinya jika menurutku kandidatnya tidak cocok. Berhenti bicara omong kosong, tegur Liu Zimao sambil tersenyum. Lalu apa yang ingin kau capai? Tanya Zhang Ye perlahan. Bukannya aku meremehkan diriku sendiri, tetapi aku benar-benar tidak bisa banyak membantu dalam keadaan saat ini. Aku tidak akan setuju jika kau memintaku menjadi pion pengorbanan, dan ini tidak akan berubah meskipun aku sadar bahwa umurku tinggal sedikit. Aku masih punya setidaknya 60 tahun lagi, dan ini bisa dianggap sebagai seumur hidup bagi manusia fana. Aku telah menikmati keberuntungan dan kemakmuran yang cukup dalam hidupku, tetapi aku juga harus menghadapi banyak kesulitan. Aku tidak berutang apapun padamu atau Pulau Ngarai Biru. Liu Zimao tidak menjawab pertanyaan Zhang Ye, dan tiba-tiba ia menghela napas penuh emosi. Jika semua orang di danau gulungan bambu seperti Chen Pingan, bukankah generasi tua seperti kita akan dicerca karena telah melakukan terlalu banyak kejahatan hingga tak tercatat? Bukankah kita akan menjadi pendosa yang dibenci namun tetap dihormati oleh banyak orang? Bagaimana kita akan menyelamatkan reputasi kita? Bagaimana kita masih bisa menikmati kekuasaan dan pengaruh? Tuan Pulau, hanya sedikit orang seperti Chen Pingan, jawab Zhang Ye sambil tersenyum. Liu Zimao berbalik dan menatap kultivator tingkat gerbang naga yang sudah tua, yang jiwanya sudah mulai membusuk dan memudar. Dia menatapnya lama sekali. Zhang Ye hanya terdiam. Pada akhirnya, Liu Zimao berkata, Zhang Ye, carilah hari yang baik di akhir tahun ini untuk diam-diam meninggalkan danau gulungan bambu. Jangan menunggu sampai tahun baru, dan pastikan untuk pergi jauh. Temukan tempat yang tenang dengan pemandangan indah untuk menikmati 60 tahun terakhir hidupmu. Zhang Ye mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya dengan bingung, apakah situasinya sudah sampai seburuk ini? Liu Zimao ragu sejenak sebelum mengungkapkan dengan jujur, dilihat dari situasi saat ini, keadaan belum mencapai titik terburuk. Namun, urusan duniawi tidak dapat diprediksi, dan penguasaan danau bambu oleh Kekaisaran Li Agung adalah keniscayaan dari tren yang tak terbendung. Jika Kekaisaran Li Agung tiba-tiba menjadi bodoh suatu hari nanti, atau jika mereka tiba-tiba merasa telah terlalu banyak mengalah kepada Liu Laocheng dan ingin merebut kembali sesuatu dariku, maka Pulau Ngarai Biru akan menjadi target saat itu. Kekaisaran Li Agung akan mencari alasan untuk membunuhku, sekaligus memuaskan semua orang di Danau Bambu dan juga mendapatkan belasan pulau dalam prosesnya. Jika aku seorang pejabat Kekaisaran Li Agung, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Bahkan, aku mungkin sedang mulai mengasah pedangku sekarang. Liu Zimao menepuk bahu Zhang Ye dan melanjutkan, aku tidak mencoba memenangkan hatimu atau apapun. Jika kau bukan Zhang Ye dan malah seorang kultivator tingkat gerbang naga biasa, apakah aku akan menganggapmu penting? Apakah aku akan mengoceh selama setengah hari seperti ini? Jika aku punya banyak waktu, bukankah aku akan berkultivasi dalam pengasingan saja? Lagi pula, bagaimana jika aku secara tidak sengaja naik ke tingkat giok tak terpoles? Apakah Kekaisaran Li Agung masih berani mengasah pedang sialan mereka? Apakah mereka bersedia mengeksekusi seorang pelayan setia setelah mereka tidak lagi berguna? Aku seharusnya bisa menjadi kultivator tingkat giok belum dipoles seperti Ruan Qiong, namun Ruan Qiong hampir dipuji setinggi langit oleh Kekaisaran Li Agung. Namun,
Sayang sekali aku hanyalah kultivator tingkat pemula yang masih setengah langkah lagi untuk naik ke tingkat giok belum dipoles. Tingkat kultivasiku hanya setengah tingkat lebih rendah dari Ruan Qiong. Sungguh menjengkelkan memikirkan hal ini. Bagaimanapun juga, kaulah yang mengajariku cara memenangkan hati orang lain saat itu. Liu Zimao melepaskan tangannya dari bahu Zhang Ye, membantunya memperbaiki kerah bajunya sebelum tersenyum dan berkata, aku berharap setidaknya ada satu teman lamaku yang bisa menikmati kematian yang tenang. Ini tidak membutuhkan banyak usaha, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Kalau tidak, kau akan memperlakukanku sebagai orang asing. Zhang Ye tiba-tiba melontarkan serangkaian makian, memarahi, bajingan tua, apa yang akan kulakukan jika aku bersembunyi tetapi suatu hari nanti kau benar-benar diburu dan dibunuh oleh Kekaisaran Li Agung atau Liu Laocheng. Setelah 60 tahun, bagaimana aku masih bisa mengejarmu di alam baka? Bagaimana aku masih bisa menemanimu mengobrol? Zhang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, aku tidak akan pergi. Liu Zimao menatap lelaki tua yang kembali bersikap keras kepala itu, lalu ia mengganti topik pembicaraan dan berkata, setelah kupikir-pikir, kau bisa berteman dengan petugas pembukuan kita. Ketika kalian melakukan sesuatu yang cerdas, kalian tampak begitu cerdas sehingga seolah-olah kalian bukan manusia. Namun, ketika kalian bersikap keras kepala, kalian tampak seperti orang bodoh yang pernah jatuh terbentur kepalanya saat masih kecil. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kondisi mentalmu saat ini, dan itu merugikan kultivasimu, kata Zhang Ye. Dalam perjalanan 100 li, 90 li hanyalah setengah perjalanan. Jika napas kimu melemah sekarang, maka akan sangat sulit bagimu untuk memanggilnya lagi. Jika demikian, bagaimana kau akan maju ke tingkat 5 atas? Kita telah mengatasi begitu banyak kesulitan dan tantangan bersama, jadi apakah kau tidak menyadari berapa banyak lawan yang mati di tangan kita hanya karena kekurangan napas ki? Aha, lumayan, Zhang Ye, kau mulai mengguruiku lagi, ujar Liu Zimao. Bahkan, kau berani-beraninya mengguruiku tentang kultivasi. Apa kau serius berpikir kita masih kultivator tingkat pengamatan laut yang naif seperti dulu? Zhang Ye tersenyum dan menjawab, aku masih bisa dianggap naif ketika naik ke tingkat tempat tinggal, dan kau juga tidak muda saat itu. Ini tidak bisa dihindari, karena kultivator pengembara sepertimu tidak berbeda dengan anjing liar yang mengais makanan. Kultivator pengembara sepertimu menjalani kehidupan yang jauh lebih menyedihkan daripada immortal resmi sepertiku. Liu Zimao tersenyum mengejek dan menyindir, kau telah hidup sebagai kultivator pengembara selama bertahun-tahun di Danau Gulungan Bambu, namun pada akhirnya, kau masih lebih suka menganggap dirimu sebagai seorang immortal resmi. Ada sesuatu yang selalu kusimpan sendiri dan tak pernah kuceritakan kepada siapapun, gumam Zhang Ye. Pada hari pertama aku tiba di Danau Gulungan Bambu bersama orang bernama Liu Zimao itu, aku sangat berharap suatu hari nanti bisa melihat Liu Zimao mendirikan sekte di Danau Gulungan Bambu sebagai kultivator pengembara. Jadi, beberapa tahun terakhir ini aku sering mengunjungi suatu tempat di mana Liu Zimao dan aku pertama kali menetap di Danau Gulungan Bambu. Ini adalah sebuah pulau kecil dengan nama yang sama dengan kediaman Hengbo, Pulau Hengbo. Pulau itu sangat kecil, dan akhirnya hancur oleh harta karun terikat dari musuh tingkat inti emas yang saat itu kami anggap tak terkalahkan. Saat itu aku sangat marah, dan aku menggendong Liu Zimao yang tak kenal menyerah di punggungku sambil mendayung ke reruntuhan tempat aku diam-diam meneteskan air mata kesedihan. Chen Pingan dan Tan Yuanyi tiba di kediaman Hengbo hampir pada waktu yang bersamaan. Namun, satu datang secara terang-terangan dan satu lagi secara diam-diam. Liu Zimao sendiri keluar dan memimpin juru buku yang memegang keranjang arang ke sebuah ruangan rahasia, ruangan yang dinding dan lantainya secara mengejutkan dipenuhi koin-koin berbentuk kepingan salju. Selain itu, hanya ada 4 tikar jerami. Tan Yuanyi, tuan pulau dari Pulau Millet Grain, sudah duduk di salah satu tikar jerami, beristirahat dengan mata terpejam. Setelah Liu Zimao dan Chen Pingan masuk bersama, ia membuka matanya dan berdiri, sambil tersenyum berkata, saya sudah banyak mendengar tentang perbuatan Tuan Chen yang mengesankan. Chen Pingan mengajukan pertanyaan aneh, bertanya, Tuan Pulau Tan, apakah kolega Anda di Paviliun Riak Hijau, Li Baozhen yang saat ini berada di negara Phoenix Biru, dapat mengetahui tentang peristiwa terkini di Danau Gulungan Bambu? Kami melakukan pertukaran informasi intelijen penting secara berkala, jawab Tan Yuanyi.
Jika Bapak Chen tidak ingin terlalu sering muncul dalam laporan intelijen, saya dapat secara pribadi mengawasi beberapa perubahan. Chen Ping'an menangkupkan tinjunya dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Tan Yuanyi berbasa basi, mengatakan bahwa Tuan Chen adalah tokoh berpengaruh di prefektur mata air naga dan bahkan berteman dekat dengan Weibo, dewa resmi Gunung Utara. Semua orang di paviliun riak hijau mengaguminya dan terkesan dengan perbuatannya. Pada kenyataannya, Chen Ping'an sama sekali tidak merasa senang atau berterima kasih. Sebaliknya, ia mulai merasa khawatir tentang pertemuan rahasia malam ini. Mereka yang berada di istana Kekaisaran Li Agung, terutama mata-mata yang ditempatkan di negara-negara di luar Kekaisaran Li, memandang aturan dan hukum dengan sangat penting. Namun, janji Tan Yuanyi untuk mengawasi beberapa perubahan dapat dilihat sebagai tindakan melanggar aturan. Jika dia adalah seorang kultivator pengembara di Danau Gulungan Bambu, janji seperti itu secara alami dapat dilihat sebagai tindakan ketulusan dan dasar untuk terlibat dalam transaksi lebih lanjut. Namun, Chen Ping'an secara kebetulan sangat familiar dengan beberapa aturan Kekaisaran Li Agung. Hal ini tidak dapat dihindari, mengingat salah satu musuh bebuyutannya adalah selir kekaisaran tersebut, pemimpin asli paviliun riak hijau. Dia adalah wanita paling berpengaruh di istana Kekaisaran Li Agung. Karena Tan Yuanyi berani melanggar aturan, meskipun sangat kecil, ini menandakan bahwa ia perlu secara diam-diam mendapatkan kompensasi dari Chen Ping'an. Ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai perwakilan dan negosiator Kekaisaran Li Agung. Banyak teman saling berkhianat karena uang, dan belum tentu teman-teman yang disebut-sebut itu tidak tahu berterima kasih. Seseorang mungkin juga salah dalam arti bahwa ia tidak mampu memahami situasi dengan benar. Adapun gagasan tentang urutan kejadian dan besarnya benar dan salah yang seharusnya dibahas, hal-hal ini sering diabaikan karena pengaruh emosi. Pada akhirnya, semua orang akan terluka dan menderita akibat negatif. Mereka bertiga duduk bersama. Salah satunya adalah naga yang lewat, mata-mata utama Kekaisaran Li Raya. Salah satunya adalah penguasa lokal, seorang kultivator tingkat awal dari Danau Gulungan Bambu. Salah satunya adalah seorang pejalan kaki, warga prefektur mata air naga Kekaisaran Li Raya dan petugas pembukuan Pulau Ngarai Sian. Chen Ping'an duduk bersila, meletakkan tangannya di atas keranjang arang dan bertanya terus terang, Klan Song Kekaisaran Li Agung berutang sejumlah koin tembaga esensi emas kepadaku karena peristiwa yang terjadi di kota Naga Tua. Apakah Tuan Pulau Tan mengetahui masalah ini? Tan Yuanyi mengangguk dan menjawab, ini adalah rahasia tingkat tinggi di paviliun riak hijau, dan dari semua mata-mata dan pion tersembunyi yang kita miliki di wilayah tengah benua botol berharga timur, hanya aku yang dapat memperoleh informasi tentang rahasia ini. Aku hanya mengetahui sedikit demi sedikit informasi yang sengaja dijelaskan secara singkat dalam dokumen resmi, dan aku tidak berhak untuk mengetahui detail yang lebih rinci. Apakah militer Kekaisaran Li Agung, misalnya, 2 pasukan kavaleri berat yang tiba di perbatasan Kekaisaran Vermilion bercahaya satu demi satu, sangat tidak puas dengan Tuan Pulau Tan? Tanya Chen Ping'an. Ekspresi Tan Yuanyi sedikit berubah. Kekaisaran Li Agung menghormati dan mempromosikan seni bela diri, dan ini berlaku di istana kekaisaran, di dunia kultivasi, dan juga di dunia fana. Bukan tanpa alasan orang-orang Kekaisaran Li Agung dikatakan tangguh dan kuat secara fisik, dan karena alasan inilah mereka selalu dihina sebagai barbar utara oleh penduduk benua botol berharga timur lainnya. Sebagian besar klan pilar di Kekaisaran Li Agung berakar pada militer, dan semua klan pilar ini mengendalikan pasukan kavaleri berat yang sangat terbiasa dengan peperangan. Tidak ada satu klan pun yang dapat sepenuhnya mengendalikan seluruh pasukan negara, dan seringkali 2 atau 3 klan kuat saling menyeimbangkan atau membentuk aliansi satu sama lain. Tentu saja, ada juga klan pilar seperti klan Yuan dan klan Cao yang saling memandang sebagai musuh bebuyutan. Seandainya bukan karena guru besar Cui Chan, para pejabat terpelajar Kekaisaran Li Agung tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersinar. Bahkan, meskipun harimau bersulam telah mengelola istana kekaisaran selama 100 tahun, istana kekaisaran masih saja membuat lelucon besar tahun lalu. Utusan dari pasukan yang terlibat dalam ekspedisi ke selatan dengan marah berjalan menuju Kementerian Pendapatan untuk menuntut perak, dan asisten menteri yang pangkatnya satu tingkat di atas utusan itu secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Asisten menteri mengikuti prosedur normal Kementerian Pendapatan,
pertama-tama mengeluh tentang kesulitan mereka dan menangis karena kekurangan uang sebelum merentangkan tangannya dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki perak untuk disisihkan. Jika memang ada semacam hubungan antara para pejabat tersebut, maka Kementerian Pendapatan paling banter hanya akan mengatakan secara pribadi bahwa mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk mencairkan sejumlah dana. Jika tidak ada hubungan sama sekali, maka para pejabat yang meminta dana dapat bertindak sesuka hati. Jika mereka cukup mampu, maka mereka bebas untuk membuat masalah di Kementerian Pendapatan. Utusan yang meminta uang perak dari Kementerian Pendapatan termasuk dalam kelompok pejabat yang tidak memiliki hubungan berarti dengan kementerian tersebut. Jadi setelah menahan berbagai alasan dan mendengarkan selama setengah hari, dia akhirnya meledak marah dan membanting meja, menatap tajam asisten menteri dan menunjuk hidungnya sambil melontarkan rentetan kata-kata kasar. Utusan itu dengan jelas mencantumkan kontribusi yang diberikan oleh pasukan tempat ia bernaung, menyebutkan daftar negara musuh yang telah mereka kalahkan dan taklukkan. Setelah itu, ia menceritakan pertempuran berdarah yang dialami pasukan tersebut, mengumumkan pertempuran dan negara tertentu serta menyatakan jumlah korban yang mereka derita. Menurut apa yang dikatakan Guru Besar Cui Chan sebelumnya, ini adalah kasus di mana para praktisi bela diri juga perlu berbicara dengan cara yang halus agar dapat dipahami oleh para pejabat terpelajar. Pada akhirnya, utusan itu bertanya kepada asisten menteri apakah hati nuraninya telah dimakan anjing, mengingat cara bicaranya yang terbata-bata dan segudang alasan untuk menghindari pembayaran gaji para tentara. Kemudian, ia dengan jelas mengungkapkan berapa banyak dana yang masih dimiliki Kementerian Pendapatan, sampai-sampai asisten menteri akhirnya menghela napas terharu dan berkomentar bahwa utusan itu seharusnya menjadi pejabat di Kementerian Pendapatan saja. Setelah semua perundingan bolak-balik, utusan itu tentu saja kembali dengan sejumlah besar perak. Tidak hanya itu, tetapi ia juga mendapat kejutan menyenangkan, dengan menteri pembantu memberikan sejumlah uang tambahan kepada tentara yang memiliki hubungan rumit di ibu kota. Namun, sebelum utusan itu dapat meninggalkan ibu kota dan menyampaikan kabar baik, ia segera dipanggil kembali bersama dengan asisten menteri dan bahkan atasan asisten menteri tersebut, yaitu kepala menteri yang dianggap sebagai dewa kekayaan Kekaisaran Li Agung. Ketiganya berkumpul di sebuah aula besar. Duduk di kursi utama adalah harimau bersulam, guru Kekaisaran Cui Chan dari Kekaisaran Li Raya. Saat itu, Cui Chan menyesap teh dan berkata sambil tersenyum tipis, Kementerian Pendapatan tidak merasa malu menunda pembayaran kepada para guru dan cendekiawan miskin Kekaisaran Li Agung. Bukankah kalian para pejabat juga berawal dari kalangan cendekiawan? Jika saya ingat dengan benar, asisten menteri Song Yan dari Kementerian Pendapatan juga menerima pendidikan awalnya di sekolah desa. Bisakah kalian benar-benar tega menahan dana ini? Apakah Kekaisaran Li Agung sudah menjadi begitu miskin? Mengabaikan asisten menteri yang gemetar ketakutan, Cui Chan kemudian menoleh ke kepala menteri yang berambut putih namun sehat dan bugar, lalu berkata, Dewa Kekayaan Han, siapa yang harus kita salahkan atas kemerosotan Kekaisaran Li Raya? Haruskah kita menyalahkan saya? Atau haruskah kita menyalahkan Anda? Menteri utama yang sudah lanjut usia itu secara mengejutkan tidak takut, dan dia menunjuk ke arah Song Yan dan menjawab, saya tidak akan berani menyalahkan guru besar. Saya mungkin sudah tua, tetapi saya bahkan lebih terobsesi untuk mempertahankan jabatan resmi saya. Bagaimanapun, Kementerian Pendapatan sama sekali tidak miskin. Kami memiliki banyak perak, dan hanya saja kami tidak mau membelanjakannya secara tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, saya pun tidak bersalah, dan hanya Song Yan yang bisa disalahkan atas kejadian ini. Dari awal hingga akhir, Kementerian Pendapatan mematuhi permintaan guru besar Kekaisaran saat memindahkan dana tersebut. Kami melakukan semuanya dengan bersih dan rapi, tidak memberikan satu koin tembaga pun lebih dan tidak memberikan satu koin tembaga pun kurang. Namun, tindakan Song Yan lah yang menyebabkan insiden tersebut. Seseorang harus berani bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, jadi Song Yan, cepatlah tunjukkan ketegasan dan integritas sebagai seorang pejabat dari Kementerian Pendapatan. Utusan yang meminta dana itu membelalakkan matanya karena terkejut. Apakah ini perilaku seorang pejabat tinggi di 6 kementerian? Dia tampak tidak lebih baik daripada tentara-tentara kasar dari Angkatan Darat. Dari kelihatannya, semua orang yang tidak tahu malu dan alasan-alasan yang tidak tahu malu di dunia ini sebenarnya sama saja. Cui Chan menyesap teh dan tersenyum kepada menteri kepala yang sudah lanjut usia,
lalu berkata, "Baiklah, berhentilah bertele-tele dan mencoba membela bawahan Anda." Kesalahan Song Yan memang cukup besar, tetapi tidak sampai membuatnya kehilangan jabatan resminya. Dia telah melakukan pekerjaan yang cukup baik selama beberapa evaluasi resmi terakhir, jadi hukumannya adalah melepaskan gaji selama 3 tahun dan menambahkannya ke dana tersebut. Song Yan merasa lemas dan sangat lega mendengar ini, lalu berkata, bawahan ini rela melepaskan gajinya selama 10 tahun. Menteri kepala yang sudah lanjut usia itu menepuk dahinya dan meratap, "Dasar idiot bodoh, kau sekarang mencari kematian." Cui Chan tidak marah, dan dia memegang cangkir tehnya di satu tangan sambil melambaikan tutup cangkirnya ke arah Song Yan, berkata, "Ini bukan usulan yang pantas untuk seorang pejabat. Ketika kau kembali dan sadar, tenangkan dirimu dan pelajari dengan tekun tata krama pejabat dari menteri utamamu. Berhentilah menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa atasanmu hanya berhasil menduduki posisi penting di istana kekaisaran berkat kemampuannya menghasilkan uang." Menteri kepala yang sudah lanjut usia itu meninggalkan aula bersama asisten menterinya yang baru saja mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Mereka berdua menyeka keringat bersama-sama, dan kepala menteri yang sudah tua itu menendang kaki Song Yan sambil memarahi dengan suara rendah, "Jika aku 30 atau 40 tahun lebih muda, aku pasti sudah menendangmu sampai kau buang air besar di celana." Asisten menteri Song Yan tersenyum getir menanggapi hal itu. Apakah ini masih kepala menteri yang sama yang selalu tampak begitu beradab dan berilmu? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Utusan yang tadi membuat keributan di luar Kementerian Pendapatan menelan ludah setelah kepala menteri dan asisten menteri pergi. Ia adalah orang yang cerdas dan berhasil mendapatkan perak dari Kementerian Pendapatan, jadi ia meniru sikap kurang ajar kepala menteri yang sudah tua itu dan berkata, "Yang mulia guru besar, Anda tentu tidak bisa mengeksekusi saya. Saya hanya menjalankan tugas saya." Cui Chan mengangguk dan menjawab, "Kamu tidak hanya tidak melakukan kesalahan, tetapi kamu sebenarnya melakukan hal yang sangat baik. Aku akan mengingat namamu, jadi pastikan untuk terus melakukan pekerjaan yang baik. Mungkin kamu akan menjadi cukup sukses di masa depan, dan setidaknya kamu tidak perlu mengertakkan gigi dan membeli pakaian baru demi satu perjalanan dan demi tidak mempermalukan militer. Setelah kau pergi, pergilah ke Kementerian Pendapatan untuk meminta pengembalian biaya pakaian itu. Ini bukan uang yang perlu kau belanjakan, dan ini adalah sesuatu yang menjadi hak para pejabat terpelajar di Istana Kekaisaran. Mengenai dana militer yang kau peroleh dari Song Yan, kau dapat membawa semuanya bersamamu saat meninggalkan ibu kota, kecuali perak yang awalnya disisihkan untuk para guru dan cendekiawan." Raut wajah utusan itu menunjukkan ketidakpercayaan saat ia bertanya, "Yang mulia guru besar kekaisaran, apakah hanya ini saja?" Adapun mengapa guru besar kekaisaran yang berkuasa di negara itu mengetahui hal sepele seperti dirinya membeli pakaian baru, sang utusan begitu tercengang sehingga ia tidak punya waktu lagi untuk memikirkannya. Cui Chan tersenyum dan berkata, "Tentu saja bukan hanya itu. Masalah ini membuatku teralihkan perhatiannya, dan lebih jauh lagi membuatku merasa sedikit tidak senang. Karena aku tidak bisa menyalahkanmu, seorang utusan, dan karena Menteri Utama Han adalah orang yang licik yang tidak memberiku kesempatan untuk menghukum Kementerian Pendapatan, aku hanya bisa menargetkan jenderal yang kau layani. Selama ekspedisi ke selatan, dia terlibat dalam beberapa masalah yang dapat dihukum atau diabaikan. Saya berencana untuk meminta pertanggungjawaban Su Gaoshan atas masalah-masalah tersebut. Saat kau kembali, beritahu dia bahwa Istana Kekaisaran akan mencabut jasanya karena telah menghancurkan bangsa pengembara malam. Jadi meskipun sebelumnya dia hampir pasti akan menjadi gubernur militer, sekarang situasinya agak goyah. Su Gaoshan dan Cao Ping perlu segera melancarkan serangan gabungan ke Kekaisaran Vermilion bercahaya, jadi ingatlah untuk memberitahu Su Gaoshan agar mengerahkan lebih banyak usaha. Jika dia bisa menembus pertahanan dan memimpin pasukannya ke ibu kota Kekaisaran Vermilion bercahaya terlebih dahulu, ini akan dianggap sebagai kontribusi yang sangat besar. Dia awalnya seorang penebang kayu, dan dia gemar menebang singgasana kaisar menjadi kayu bakar, bukan? Aku bisa menjanjikan satu hal pada Su Gaoshan hari ini. Jika dia berhasil mencapai tembok ibu kota sebelum Cao Ping, maka singgasana paling berharga di wilayah tengah benua botol berharga timur akan menjadi kayu bakarnya. Setelah menelan singgasana itu dalam kobaran api, ular api yang dia pelihara akan memiliki kesempatan untuk maju ke tingkat inti emas.
Ekspresi utusan itu langsung berubah muram ketika mendengar hal ini. Cui Chan dengan sangat jelas memaksa Jenderal Su untuk mempertaruhkan nyawa dan maju menyerang dengan segala cara. Cui Chan meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Aku masih ada urusan yang harus kuselesaikan, begitu pula kamu, jadi aku tidak akan mengajakmu minum teh bersamaku. Lagi pula, 1 atau 2 cangkir teh tidak akan cukup untuk memadamkan rasa urgensi yang membara di hatimu." Sang utusan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia ragu-ragu. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk membahas lebih lanjut dengan guru besar kekaisaran. Karena keadaanlah ia berani membuat keributan di Kementerian Pendapatan, dan ia tidak punya pilihan lain selain berpegang pada harapan yang tipis dalam keputusasaan. Namun, perilaku seperti itu akan sia-sia di hadapan guru besar kekaisaran. Sebelum pergi, utusan itu mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Yang mulia guru besar kekaisaran, bolehkah saya menahan Anda sebentar untuk menyampaikan satu hal lagi?" "Hanya 1 kalimat." "Itu sudah 2 kalimat," kata Cui Chan sambil tersenyum. Utusan itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Di masa lalu, saya selalu mendengar bahwa tokoh-tokoh berpengaruh di lingkungan guru kekaisaran suka berbicara dengan cara yang misterius dan tidak masuk akal, memaksa orang lain untuk menebak maknanya. Kata-kata guru kekaisaran yang terhormat juga abstrak, tetapi tidak terlalu. Saya tahu hal-hal hari ini telah membuat guru kekaisaran yang terhormat tidak senang, tetapi sejujurnya, saya masih merasa cukup puas." Cui Chan melambaikan tangan dan menjawab, "Kamu boleh membual kepada orang lain di masa depan, tetapi ingat jangan berlebihan. Jangan bilang kita mengobrol dengan hangat dan memperlakukan satu sama lain seperti saudara atau semacamnya." Utusan itu sangat terkesan oleh Cui Chan, dan dia menangkupkan tinjunya sambil berkata, "Yang mulia Guru Agung benar-benar seorang immortal yang perkasa. Urusan duniawi tidak dapat diprediksi dan sulit dibayangkan. Seorang utusan telah mengunjungi Kementerian Pendapatan untuk meminta perak pada akhir tahun lalu, dan ini adalah masalah kecil yang awalnya tidak ada hubungannya dengan danau gulungan bambu. Namun pada akhirnya, hal itu akan secara langsung memengaruhi nasib puluhan ribu petani gelandangan yang berasal dari danau gulungan bambu." Su Gaoshan, seorang jenderal kekaisaran Li Raya yang memimpin pasukan kavaleri berat, merasakan satu hal sepanjang tahun, "Saya tidak punya uang, dan saya sangat membutuhkan uang." Perasaan ini semakin diperparah setelah Su Gaoshan maju dan mencapai wilayah tengah negara Kuas Batu, sebuah negara bawahan kekaisaran Vermilion bercahaya. Menaklukkan negara Kuas Batu bukanlah tantangan sama sekali, tetapi setelah mempertimbangkan jumlah pasukan di bawah komando Cao Ping, Su Gaoshan tidak bisa tidak merasa khawatir. Anak laki-laki tampan itu memiliki peluang lebih baik untuk merebut ibu kota kekaisaran Vermilion bercahaya terlebih dahulu, bagaimanapun ia memandang situasi tersebut. Manusia yang masih hidup tidak mungkin menahan kencing hingga mati, apalagi jika sampai buang air kecil sembarangan, dan ini terutama berlaku untuk seorang jenderal berpangkat tinggi seperti Su Gaoshan. Karena itu, ia akan melakukan segala sesuatu dalam batasan aturan untuk mendapatkan lebih banyak perak dan koin abadi. Karena itu, dia mengarahkan pandangannya ke danau gulungan bambu yang terletak di selatan negara Sikat Batu. Dia secara pribadi mengirim seseorang ke kota air kolam untuk bertemu dengan Tan Yuanyi dari Pulau Biji Milet. Su Gaoshan tidak peduli siapa pemimpin aliansi danau gulungan bambu, apakah itu Liu Zimao, Ma Zimao, atau Zimao lainnya. Yang dia pedulikan hanyalah uang, karena sejumlah perak yang cukup akan memungkinkannya untuk mempercepat perjalanannya ke selatan. Jika para kultivator pengembara yang seperti tikus berlarian di jalanan menolak untuk menyerah, maka itu akan sangat sempurna bagi Su Gaoshan. Selama ekspedisinya ke selatan, dia telah memusnahkan sekitar 40 gunung besar milik para immortal resmi, belum lagi para kultivator pengembara. Mengabaikan sekretaris bela diri yang dikerahkan oleh Kekaisaran Li Agung, Su Gaoshan telah merekrut lebih dari 200 kultivator selama ekspedisinya. Terlebih lagi, mereka adalah kultivator yang memenuhi standarnya. Jika tidak, dia bisa saja merekrut lebih dari 1000 kultivator. Jika Su Gaoshan memutuskan untuk terlibat dalam pertempuran skala besar dengan kultivator dari pegunungan, dia juga dapat merekrut pembantu dari negara-negara yang telah dia hancurkan atau negara-negara yang telah menjadi negara bawahan Kekaisaran Li Agung. Ada banyak kekuatan abadi dan pejabat abadi yang ditempatkan di belakang pasukan Su Gaoshan,
dan Sugaoshan dapat dengan mudah memanggil setidaknya 300 hingga 400 individu yang patuh ini. Begitu Sugaoshan mengeluarkan perintah, mereka harus dengan patuh melompat ke awan mereka dan dengan gembira bergegas ke danau gulungan bambu untuk membantunya. Tidak hanya itu, tetapi pasukan tersebut secara khusus dilengkapi dengan beberapa perahu pedang kolosal yang dapat secara khusus menargetkan kultivator dari pegunungan. Para mekanis Mohis telah membangun perahu pedang ini, dan begitu mereka naik ke udara dan diaktifkan secara bersamaan, mereka dapat melepaskan hujan yang berisi ribuan pedang terbang. Satu-satunya kelemahan adalah jumlah uang yang sangat besar yang akan dihabiskan oleh kapal pedang itu, dan Sugaoshan merasakan sakit yang menusuk di hatinya setiap kali dia menggunakannya dan membuang sejumlah besar koin abadi. Rasanya seperti dia sedang memotong daging dari hatinya sendiri. Setiap kali Sugaoshan mendengar para pembantunya yang terpelajar menghitung, menggerakkan manik-manik sempoa mereka ke atas dan ke bawah dan menyimpulkan bahwa penggunaan perahu pedang tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Dengan berapapun koin panas kecil yang terbuang setiap kali, Sugaoshan akan merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk membuat pasukan abadi yang hancur itu mencari uang lebih lanjut. Pasukan abadi mungkin telah menghancurkan aula leluhur mereka dan menjual balok-balok berharga, tetapi Sugaoshan masih merasa perlu untuk mengirim mereka kembali menggali sedalam 3 kaki dan melihat lagi. Lagi pula, bagaimana jika mereka menemukan ruang harta karun rahasia atau semacamnya? Jika itu terjadi, Sugaoshan mungkin bisa impas dan bahkan mungkin untung. Selama ekspedisinya ke selatan, hal seperti ini benar-benar pernah terjadi sebelumnya, dan lebih dari sekali. Para makhluk abadi tua bajingan dari pegunungan itu benar-benar seperti tikus sialan yang menggali jaringan liang yang luas, dengan masing-masing menyembunyikan harta karun mereka lebih dalam dari yang lain. Setiap kali Sugaoshan memikirkan uang dan harta benda yang telah dikumpulkan dan ditabung oleh para kultivator pengembara di danau gulungan bambu selama ratusan tahun, dia ingin tanpa malu-malu meminta beberapa perahu pedang lagi kepada Cao Ping yang tampan itu. Dengan kekuatan kekaisaran Li Agung di belakangnya, dan sebagai seorang jenderal hebat yang memiliki kekuatan militer yang signifikan, seringkali kesederhanaan lebih baik dalam menangani berbagai masalah. Bagi Tan Yuanyi dari Pulau Millet Grain, seorang mata-mata berpangkat tinggi yang gemar berurusan dengan hidup dan mati, bertemu dengan Sugaoshan saat ini terasa menyenangkan sekaligus membuat pusing. Sugaoshan adalah tokoh yang benar-benar berpengaruh, termasuk dalam 10 tokoh paling kuat dan berpengaruh di militer Kekaisaran Li Raya dan ditakdirkan untuk menjadi gubernur militer di masa depan. Dibandingkan dengan jumlah dana yang dibutuhkan oleh kavaleri berat di bawah komando Sugaoshan yang terus meningkat pesat, keuntungan yang diperoleh Pulau Millet Grain beberapa tahun terakhir ini, serta sejumlah kecil koin abadi yang didapatkan dari Pulau Azure Mound dan Pulau Heavenly Governess belum lama ini, hanyalah setetes air di lautan. Sugaoshan tidak lagi mampu membiayai pasukannya dengan sumber daya yang mereka peroleh dari tanah yang ditaklukkan. Lagi pula, derap kaki kuda kavaleri berat bukanlah satu-satunya yang berbaris ke selatan. Bersama mereka ada sekelompok pejabat terpelajar dari Kekaisaran Li Agung yang bertanggung jawab untuk mengawasi pasukan dan menangani kekacauan setelah pertempuran. Para pejabat terpelajar ini akan melakukan yang terbaik untuk mencegah pasukan menjarah secara berlebihan tanah yang telah mereka taklukkan. Mengenai hal-hal ini, Guru Besar Kekaisaran Cui Chan telah menetapkan serangkaian aturan yang rinci dan rumit. Tidak masalah apakah para jenderal suka membaca aturan-aturan ini dan apakah mereka memahaminya atau tidak, terutama karena mereka akan memiliki penasihat untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah ini. Tentu saja, para jenderal harus membayar harga atas pelanggaran aturan tersebut, dan mereka dapat mengorbankan kontribusi militer mereka untuk membayar kesalahan mereka. Jika seorang jenderal memiliki kontribusi militer yang cukup, dan jika mereka menemukan kota yang keras kepala yang menyebabkan mereka menderita kerugian besar melalui banyak pertempuran yang berkepanjangan, maka jenderal tersebut dapat sampai pada tahap membantai kota tersebut setelah mereka berhasil menembus pertahanannya. Belum lagi membantai penduduk, mereka bahkan dapat menyembelih semua hewan peliharaan dan ternak. Tindakan frustrasi semacam itu bertentangan dengan aturan yang ditetapkan untuk ekspedisi ke selatan, tetapi para pengawas militer dan pejabat terpelajar yang menyertainya paling-paling hanya akan memberikan beberapa saran. Mereka tidak akan memprotes dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri, dan mereka juga tidak akan mengajukan tuntutan terhadap sang jenderal.
Hal ini karena pembantaian kota-kota juga termasuk dalam aturan yang ditetapkan oleh guru kekaisaran Cuichan. Yang perlu dilakukan Cuichan hanyalah membuka bukunya dan melihat kontribusi jenderal yang berani membantai sebuah kota. Jika kontribusi mereka lebih besar daripada dampak negatif pembantaian kota tersebut, maka sejumlah kontribusi mereka akan dihapus untuk mengganti kerugian akibat pembantaian itu. Dengan demikian, seorang jenderal bebas membantai kota selama mereka memiliki kontribusi militer yang cukup dan bersedia melepaskan kesempatan untuk menjadi gubernur militer di masa depan. Kekaisaran Li Agung pasti tidak akan menghukum mereka di masa depan. Namun, jika kontribusi militer seorang jenderal tidak mencukupi, tetapi mereka masih berani membantai sebuah kota atau membunuh pasukan yang menyerah, maka solusinya bahkan lebih sederhana, eksekusi. Para pengawas militer dapat langsung memerintah semua sekretaris militer di Angkatan Darat, bahkan mereka yang merupakan bawahan terpercaya sang jenderal. Semuanya harus mematuhi lencana pengawasan yang diberikan oleh guru kekaisaran Cuichan. Setelah seorang jenderal dieksekusi, kepala jenderal tersebut akan dibawa berkeliling dan diperlihatkan kepada semua front pasukan. Tidak hanya itu, klan jenderal tersebut juga harus membayar kesalahan mereka, sampai lunas sepenuhnya. Jika mengeksekusi seluruh klan masih belum cukup, maka biarlah begitu. Guru kekaisaran Cuichan mengatakan bahwa ini dapat dilihat sebagai kelonggaran yang ditunjukkan kekaisaran Li Agung mengingat kontribusi para jenderal terhadap kekaisaran Li Agung selama bertahun-tahun. Namun, kemunculan Liu Laocheng telah mengacaukan semuanya. Jika tidak, kesepakatan bisa saja dibuat untuk menguntungkan keempat pihak, yaitu Tan Yuanyi, Liu Zimao, Su Gaoshan, dan kekaisaran Li Raya. Namun, Liu Laocheng tiba-tiba muncul kembali setelah tidak menunjukkan dirinya di Pulau Istana Willow selama lebih dari 200 tahun. Sederhananya, kedatangan pembuat onar, Liu Laocheng, telah menyebabkan Liu Zimao langsung kehilangan kendali atas danau gulungan bambu. Tan Yuanyi pun tidak jauh lebih baik daripada Guken dari Pulau Ngarai Biru dan binatang buasnya, dan dia juga menghadapi malapetaka yang datang entah dari mana. Saat ini, Liu Zimao menunduk dan tetap diam seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Chen Pingan sedikit mengangkat tangannya dan menggosok-gosokkannya, lalu melanjutkan, "Tuan Pulau Tan, bagaimana hubungan Anda dengan Jenderal Su Gaoshan dari Kekaisaran Li Raya, orang yang menyerang negara Kuas Batu?" Tan Yuanyi menjawab terus terang, "Hubungan kami biasa-biasa saja. Yang diminati Su Gaoshan adalah uang dari sekitar 1000 pulau di Danau Gulungan Bambu, entah itu uang untuk menunjukkan kesetiaan atau uang untuk membeli jalan keluar. Jika sebuah pulau tidak menawarkan cukup uang, maka Su Gaoshan bisa saja berkhianat kapan saja. Aku setengah sekutu dengannya, namun aku pun tidak terkecuali. Meskipun para jenderal militer jelas tidak dapat ikut campur dalam urusan paviliun riak hijau, ada sekitar selusin mata-mata dengan status yang sama seperti saya di paviliun riak hijau. Ini belum termasuk kandang sapi dan kuda serta platform penampung embun manusia tembaga yang tidak kalah hebatnya dengan paviliun riak hijau." Chen Pingan tersenyum dan menambahkan, yang memperburuk keadaan adalah kenyataan bahwa paviliun riak hijau didirikan secara pribadi oleh selir kekaisaran itu. Meskipun guru kekaisaran telah mengambil alihnya, itu bukanlah entitas yang diciptakan secara pribadi olehnya. Lebih buruk lagi, Li Baozhen, mata-mata lain yang telah mencapai ketinggian yang sama dengan Master Pulau Tan di paviliun riak hijau, ditakdirkan untuk menikmati jalan yang lebih mulus ke depan. Di sisi lain, mata-mata berpengalaman dan lama mengabdi sepertimu akan mengalami beberapa kesulitan. Tan Yuanyi terkekeh dan menjawab, "Guru kekaisaran tidak akan menunjukkan pilih kasih antara kandang sapi dan kuda serta paviliun riak hijau." Chen Pingan langsung membahas inti masalahnya, menjelaskan, guru kekaisaran tentu saja tidak akan membeda-bedakan antara kandang sapi dan kuda serta paviliun riak hijau. Namun, bagaimana dengan mata-mata dan pejabat berpengalaman yang direkrut dan dipromosikan secara pribadi oleh selir kekaisaran itu? Mungkin guru kekaisaran cukup murah hati untuk menahan diri dari diskriminasi, atau mungkin sebaliknya. Mungkin dia akan memanfaatkan semua bakat selama masa-masa kacau ini, tetapi mungkin dia akan mengubah pendiriannya begitu perdamaian dan kemakmuran kembali. Mungkin seseorang akan menunjukkan kesetiaannya dan menarik garis yang jelas antara dirinya dan selir kekaisaran itu hari ini, namun tiba-tiba mereka akan menghadapi malapetaka dan terlibat oleh orang bodoh besok. Segala sesuatu tampaknya mungkin terjadi.
Tan Yuanyi menghela napas dan tidak membantah pendapat Chen Pingan. Liu Zimao terus tetap diam, bertindak seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Chen Pingan juga menghela napas dalam hatinya. Terlepas apakah dia melepaskan ikatan yang berkaitan dengan Tan Yuanyi atau tidak, itu penting, tetapi tidak terlalu signifikan. Negosiasi untuk malam ini belum dimulai, tetapi Chen Pingan sudah menyadari bahwa hasilnya akan mengecewakan. Meskipun demikian, pembicaraan malam ini tetap merupakan langkah penting yang perlu dilakukan Chen Pingan. Melalui kebenaran-kebenaran kecil yang diungkapkan Tan Yuanyi saat membahas detail-detail yang lebih halus, Chen Pingan perlu menjernihkan banyak ketidakpastian dalam pikirannya. Kemudian, ia perlu meringkas fakta-fakta dan mengidentifikasi rangkaian peristiwa mana yang tampak kabur, tetapi sebenarnya dapat ditelusuri. Chen Pingan tersenyum dan menambahkan, situasi saat ini memang buruk, tetapi melalui kesulitanlah hubungan yang kuat terjalin. Tuan Pulau Tan, Tuan Pulau Liu, mengapa kita tidak menjadi sekutu yang bekerja sama dengan tulus untuk sementara waktu? Mengapa kita tidak membahas langkah selanjutnya secara lebih rinci sehingga kita bertiga dapat menyempurnakannya bersama? Tan Yuanyi duduk sedikit lebih tegak, dan berkata dengan suara serius, jika Tuan Chen bersedia membantu, maka saya pasti akan membalas budi di masa depan. Liu Zimao langsung tersenyum dan berkata, ini terdengar seperti ide yang brilian. Saat itu sudah larut malam. Chen Pingan meninggalkan kediaman Hengbo sendirian, kembali ke pintu masuk Pulau Ngarai Biru dan meletakkan keranjang arang yang sudah lama padam. Kemudian ia menggantungkan labu penumbuh pedangnya dan berganti pakaian menjadi jubah daunnya, anggur manis emas, setelah itu ia mengenakan jubah katun biru tua tebal lainnya di luar. Setelah menarik pedang abadi dari pintu dan mengembalikannya ke sarung di punggungnya, Chen Pingan langsung berjalan ke dermaga dan melepaskan tali tambat perahu kecil, naik ke atas kapal dan mendayungnya ke Pulau Istana Willow. Ini adalah perjalanan yang panjang. Namun, Chen Pingan tidak terburu-buru saat mendayung perahu, menyebabkan perahu itu melesat di air seperti anak panah. Danau gulungan bambu sangat luas, sehingga Chen Pingan masih belum dapat melihat siluet Pulau Istana Willow di pagi hari meskipun perahu melaju begitu cepat di danau tersebut. Salju begitu tebal sehingga tidak ada burung yang terbang melintasi langit. Chen Pingan beristirahat sejenak, menghentikan perahu di suatu tempat di danau. Dia mengambil sepasang sumpit dan meletakkan mangkuk putih di lantai, mengetuk mangkuk itu dengan ringan sehingga mengeluarkan suara denting yang nyaring. Dia memiringkan kepalanya dan mendengarkan dengan saksama. Dia tampak seperti pengemis yang meminta makanan di pinggir jalan, namun dia juga tampak seperti seorang abadi muda yang mengasingkan diri ke hutan pegunungan di tengah awan yang sunyi dan burung bangau liar. Begitu saja, Chen Pingan menikmati hidangan tersebut selama 15 menit sebelum meletakkan mangkuk dan sumpit kembali ke dalam harta karun pengecilannya. Chen Pingan mengusap pipinya dan menarik napas dalam-dalam. Dia dipenuhi angin dingin.